Tak hanya rumah pemirsa, sekolah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini juga hancur dihantam oleh longsor. Ya pemirsa, seperti kita saksikan bersama-sama, Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli yang berada di Kecamatan Pandan mengalami kerusakan parah akibat diterjang longsor. Dari 4 ruang kelas yang rusak parah, 1 ruangan ini hancur dan juga rata dihantam material longsoran tanah dan kayu yang runtuh dari perbukitan di atas sekolah. Hingga saat ini belum ada aktivitas belajar mengajar pasca bencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa 25 November lalu. Kepala sekolah pun berharap agar pemerintah dapat memperhatikan sekolah ini untuk dilakukan perbaikan. Ya pemirsa, korban banjir bandang yang mengungsi di sekolah atau lebih tepatnya di SMA Negeri 1 Tuka Tapanuli Tengah mengaku hanya mengonsumsi mie instan dan nasi selama berada di posko pengungsian. Keluhan ini disampaikan kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang tengah berkunjung ke posko pengungsian. Para pengungsi mengaku prihatin dengan kondisi yang mereka alami selama 2 pekan terakhir ini. Mereka pun berharap bisa mendapat makanan yang lebih bergizi. Pemirsa, kita akan juga update bagaimana kondisi situasi terkini di Tapanuli Tengah. Sudah ada rekan kami, Syaren Situmorang, yang akan mengabarkan untuk Anda. Syaren, bagaimana kondisi terkini di sana? Mengingat tadi kami mendapatkan informasi dari berita sebelumnya bahwa bantuan yang diberikan ini hanya mie instan dan juga nasi saja yang dikonsumsi oleh para pengungsi di sana. Apakah memang sudah mendapatkan bantuan makanan bergizi lainnya? Baik, dari Kabupaten Tapanuli Sumatera Utara, kami menyampaikan bahwa kemarin memang saat kita ikut rombongan Bupati menyampaikan mengirimkan bantuan, memberi bantuan ke posko pengungsian di dapur umum. Itu pengungsi langsung curhat kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bahwa selama di pengungsian mereka ini seringnya makan mie instan, hanya nasi. Kemudian pengungsi juga meminta kepada Bupati untuk diberikan seperti makanan yang bergizi atau katakanlah yang layak. Bupati kemudian langsung memberikan waktu untuk memberi daging ayam. Itulah kemudian masyarakat terlihat senang atas kunjungan Bupati Tapanuli sekalian juga membawa logistik. Dan pemirsa, di belakang saya juga ketika tadi saya di sini standby untuk mau live ini, ada beberapa warga juga di belakang saya ini yang mereka mengaku sedang mencari-cari bantuan logistik. Dan adapun bantuan-bantuan yang mereka terima saat beberapa minggu terakhir ini adalah hanya sebatas 2 liter beras, kemudian hal ini memang tidak cukup. Kemudian mereka datang, tepatnya saya berdiri sekarang ini di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah, ketika sedang standby tadi mau live ini, langsung masyarakat ini datang menemui kita mencari-cari bantuan beras dan juga kebutuhan lainnya di rumah tangga. Karena menurut mereka juga merupakan terdampak banjir yang terjadi pada 25 November yang lalu. Kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten terparah di terjang banjir bandang dan longsor pada 25 November lalu. Ada banyak persoalan sekarang ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam dalam penanganan bencana yang sudah memasuki ke 14 hari pasca bencana. Dan salah satunya adalah pasokan air bersih yang memang saat ini sangat sulit diperoleh oleh warga. Kemudian juga jaringan listrik juga masih belum merata hidup di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal lain kemudian yang paling langka adalah soal tabung gas yang saat ini juga masyarakat kelimpungan untuk mencari kebutuhan tabung gas sendiri. Kembali ke studio.
Ya Syaren, mengingat ini pengungsi juga sempat hanya mengandalkan mie instan untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana kondisi kesehatan dari para pengungsi saat ini, Syaren? Iya, memang para pengungsi tidak ada pantauan kita di lokasi saat eh, tiba di dapur umum atau di pengungsian tersebut. Masyarakat terlihat tidak ada terjangkit penyakit, hanya mereka ingin dipasok makanan-makanan yang memang layak untuk dikonsumsi selama berada di pengungsian. Nah, sementara untuk data korban untuk sampai hari ini, korban meninggal dunia di Kabupaten Campur Tengah itu sudah mencapai 100 lebih, kemudian sudah puluhan orang juga masih dinyatakan hilang, kemudian dilakukan oleh pencarian oleh tim SAR gabungan. Kemudian kabar terbaru yang kami dapat tadi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa rencananya BNPB akan melakukan evakuasi terhadap ibu hamil dan juga warga lansia itu di tempat yang terisolir di Kecamatan Tuka, termasuk itu meliputi Desa Sarumanggita, Tapian Nauli, kemudian juga di Desa Said Kalangan 2. Di sana memang masih terisolir di wilayah Kecamatan Tuka. Namun bagaimana kemudian skenario besok, apakah memang bisa mereka yang akan dievakuasi melalui helikopter, kita juga belum tahu bagaimana skenario dari BNPB untuk mengevakuasi warga tersebut. Oke, Syaren, bagaimana dengan intensitas hujan di sana, cuaca di sana? Apakah mendukung dan apakah masih menjadi kendala dalam proses evakuasi penyisiran yang dilakukan? Jauh ini untuk cuaca di Kabupaten Campur Tengah tempat saya mengabarkan saat ini memang cuaca begitu terik. Akan tetapi memang cuaca ini bisa berubah-ubah, bisa di sore harinya sudah hujan, kemudian berhenti. Inilah kemudian kenapa akses jalan ke tempat-tempat wilayah yang masih terisolir sulit untuk ditembus oleh tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap puluhan korban. Kemudian juga untuk pendistribusian logistik juga memang sulit ditembus untuk ke tempat-tempat yang terisolir karena landasan helinya tidak memadai, kemudian juga faktor cuaca. Kalau dilakukan melalui jalur darat ini akan tembus berjam-jam dan akan terlambat bantuan datang ke warga terdampak di lokasi-lokasi yang terisolir. Kita berharap bahwa bantuan ini bisa dapat segera didistribusikan dengan baik. Terima kasih Syaren Situmorang mengabarkan langsung dari Sumatera Utara. Dan pemirsa, jembatan penghubung 6 kampung di Kecamatan 2 kali 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman terputus. Informasi lengkapnya kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.